Hoax ya. Padahal jalan Asia Afrika itu jaraknya cuma 1 kilometer. Ini dari stopan ini ke kiri sedikit, kemudian sampai kanan masih 1 malu sudah berbeda namanya Jalan Sudirman. Nah, Jalan Asia Afrika ini dibangun Mas Shafik dan sekarang diadakan konferensi Asia Afrika tahun 55 di jalan ini. Nah, dan para delegasi yang menginap di hotel kedatangan kita ini memberikan hotel Grand Ramadan. Dan Ramadan ini adalah salah satu hotel terbaik. Sekitar 1897 mulai direnovasi, ada yang sebuah Pesanggerahan dengan toko kelompok yang depannya, kemudian direnovasi tahun 1897 mulai direnovasi menjadi gedung sebesar ini yang depannya. Nah, namanya dibangun kemudian ya. Arsitekturnya bernama Wolf Ledger yang ketika itu merupakan dosennya Bung Karno, karena masih kuliah di ITB, dan Bung Karno ikut mengambil dalam pembangunan hotel ini sebagai guru gambar. Mungkin kalau sekarang istilahnya dari koas ada pembahasannya. Nah, pembahasan kan biasanya kita dikasih kerjaan tuh pada punya proyek ya. Jadi ketika itu Bung Karno juga dapat target dari dosennya, yang akhirnya ketika Bung Karno sudah lulus kan akhirnya bekerja pada Workmaker. Itu Workmaker punya biro arsitektur yang bernama Biro Sunda Arsitektur. Nah, Biro Sunda kita masuk ke Jalan Asia Afrika. Kalau ada yang ingin masuk ke dalam itu, kata saya ada museumnya. Ini museumnya ada fotonya. Untuk saja hari ini juga ada festival makanan. Makanan khas Pasaman dengan harga relatif bersahabat. Ini juga lagi ada satu sama boleh kita beri sebelah. Ini adalah atau alat yang digunakan untuk meratakan jalan. Nah, kabarnya alat inilah yang digunakan untuk meratakan jalan Atlantik ini. Jalan kabarnya di sini adalah bertemu dengan Bupati Wiranata kedua dan sepakat untuk membangun kota di sini. Dan akhirnya memudahkan juga Kabupaten Bandung dan wilayah yang sangat terdekat dari Kota Bandung. Sementara hotel yang sebelah kiri kita saksikan kamar yang menjorok ke jalan lantai 2. Itulah kamar yang digunakan oleh Bung Karno ketika diadakan konferensi Asia Afrika. Kemudian kami diadakan di gedung yang kita nih. Namanya gedung konferensi Asia Afrika dan gedung Merdeka. Sebelum kita akan bertemu dengan penghuni Kota Bandung ya di sini, siapkan resepnya nih, karena biasanya mereka suka nih kalau dikasih resep. Sayangnya musim konferensi Asia Afrika hari ini tutup ya, biasanya sih boleh kita masuk gratis, ini tutup. Mana ya kalau Kota Bandung yang konek itu biasanya kita untuk ada receh nggak? Kasih receh dong. enggak lagi. Kasih receh tuh pocongnya. Kasih receh dong. Ada pocong siang-siang nih. Cuma di Bandung ada pocong siang-siang jadi.
Sebelah sana itu Itu kok gedung namanya? KLM yang tadi saya cerita ketika Oh, ramai zaman banget ini Asia ketika Afrika. dan Lautan aku awalnya dibakar ke gedung sebelah kanan kita ini. Oh Pak Batman, apa kabar? Alhamdulillah gedung ini tidak terbakar ketika peristiwa gunung Api. Kalau ada yang pernah dengar tentang sumber Bandung, nah ada di gedung ini. Ya, di Sumber Bandung. Saya sudah berapa nih? Pagi Pak. Isi. Ya. Ya, keramaian di kota Bandung. Makanya mau foto sama robot. Itu di depan ada robot ini dulu bernama negara Pendamat Turki atau dulu bisa dibilang sampai gabung ketika zaman CE yang sekarang sudah dimiliki oleh Bank Mandiri. Nah, ini Bandung sebenarnya masih mempertahankan gedung-gedung tuanya ya, sementara sebelah kanan kita ini ada yang sekarang sebagai gedung Jiwasraya ini juga dari dulunya merupakan gedung asuransi. Nah, yang di depan ya. Nah, nih gedung Jiwasraya ini dari awal berdirinya memang sudah jadi Keliling-keliling juga sering, tapi bersama. kesannya beda ya kalau naik. Dan akhirnya sampai sekarang digunakan oleh gedung Jiwasraya. Ya, kita tinggalkan alun-alun, tapi kalau mau naik Ini bangga Masjid yang Agung. di alun-alun ada di seberang alun-alun ya, posisinya di depan Tebet, nah ini di seberang ke arah selatan. Sebelah kiri kita ada kantor pos besar, di mana ketika awal diberdirinya kantor pos ini, untuk mengantarkan surat itu tidak menggunakan mobil, tapi menggunakan kereta kuda, dan kudanya itu ya kudanya dirawat. Kantor pos besar, Ya, ya. ini adalah dulu besar kuda. Nah, sebelah kiri kita ini, sebelah kanan kita ini, sayangnya sudah hampir roboh. Udah. Nah, karena di sini ada tempat tinggalnya para Udah. pengurus kuda, makanya jalan ini disebut Jalan Bancuy, ya, yang artinya itu kampung tempat pengurus kuda. Satu lagi yang menarik di Jalan Bancuy yang hampir dilupakan orang yang sebelah kanan. Ada yang pernah masuk ke ujung sana? Ada Bung Karno sedang duduk ya, entah lagi termenung atau sedang menulis karena di pangkuannya ada sebuah itu. Kita boleh kok masuk ke sana, itu sebenarnya nggak dikunci, kita bisa masuk aja, tapi mohon dengan tertib ya, tidak buang sampah. Nanti kalau sudah selesai di sana boleh tutup lagi dengan baik. Itu adalah sel yang memang disisakan tidak dirubuhkan, sel yang pernah dihuni oleh Bung Karno selama 8 bulan. Sebenarnya ada 2 sel nomor 5 dan sebenarnya nomor 7 ya. Nomor 5 dihuni oleh Bung Karno, nomor 7 dihuni oleh 3 orang temannya. Dulu komplek yang sekarang kita lihat sebagai percetakannya sebenarnya penjara. Nah, jadi bukan hanya satu sel tadi, jadi ini sebenarnya penjara. Dan ini gedung yang tembok putih ini memang sudah penjara yang disisakan tidak dihancurkan untuk kenang-kenangan kalau di sini memang pernah ada bangunan penjara. Kalian pernah jalan-jalan ke Jakarta naik kereta api dari Bandung, sebelum masuk stasiun Jatinegara itu kereta api akan berjalan lambat di sekitar daerah Cipinang. Sebelah kiri kita akan melihat penjara Cipinang. Nah, kurang lebih bentuk penjara Cipinang itu mirip sama penjara Bancuy ini. Hanya ukurannya yang di sini mungkin hanya seperempatnya penjara Cipinang. Ya, jadi kecil banget. Nah, makanya karena penjaranya kecil, sudah tidak cukup lagi kapasitasnya, akhirnya dirobohkan dan dipindahkan ke daerah selatan Bandung, ke daerah sana atas sana. Sementara yang di sini digunakan sebagai pertokoan. Tapi karena ada tempat bersejarahnya, makanya sebagian dipisahkan ya sebagai pengingat aja kalau di sana pernah ada penjara. Sebelah kanan sebelum terlewat ada tulisannya Braga. Kabarnya kalau belum foto-foto di tulisan Jalan Braga belum ke Jalan Braga ya. Padahal saya sendiri juga belum pernah foto di Jalan Braga. Yang sebelah kanan ini yang banyak lukisan-lukisan ini toko yang namanya Sumber Hidangan. Sayangnya hari ini tutup ya. Ini Braga City. Jalan Braga sangat terkenal, makanya sampai saya tuh Cipinang pun menyanyikannya. Ini lagi ini judul Jalan Braga. Ya. Nah, setelah
yang harus nggak boleh jaim karena akan ada orang yang landai-landai yang menjadi perhatian. Padahal saya juga nggak mau. Ya. Nah, selain sumber hidangan, ada juga tempat makan yang terkenal di Kota Bandung. Di Jalan Braga ini namanya Braga Kurma ya, atau dulu dikenal sebagai Maisan Jagorejan. Posisinya yang sebelah kanan kita nih yang ada nama kita warna merah. Di seberangnya ada Kopi Jawa. Braga ini ngopi-ngopi dulu di Kopi Jawa itu ada buku sebenarnya. Sampai awal tahun itu ya berubah menjadi kedai kopi, jadi kampus. Nah, sebelah kanan juga ada yang namanya Teras Braga. Jadi kita bisa masuk sampai Pulau Kenal. Karena dulu Jalan Braga dikenal sebagai Jalan Braga karena kita sore-sore bisa jalan ke sini, makanya munculnya istilah Mabaraga. Ada jalan-jalan di tepi sungai karena di sebelah kiri kita ini terlihat Sungai Cikapundung. Rame kali ini Jalan Braga itu. Dan disinilah terkenal istilah Paris Van Java, di mana noni-noni dulu para ladies orang-orang Belanda kalau ingin menikmati kehidupan Eropa boleh jauh-jauh berjalan tetap ke Jalan Braga. Nah, kita meninggalkan Jalan Braga yang dulu sempat bernama Harenweg atau Jalan Pedati, di mana dulu memang yang banyak melintasi Jalan Braga adalah pedati, pengangkut, kopi. Nah, jadi bilang kopinya aku dikira soal India Belanda. Nah, di depan kita ini ada jembatan yang kalau orang Bandung sebutnya viaduct, di atasnya itu sebenarnya kereta api. Dan di bawah ada sungai, namanya Sungai Cikapundung. Sungai inilah yang mengalir sepanjang Jalan Braga. Kalau pernah jalan-jalan ke Jogja ada yang mirip seperti ini ya, tapi kalinya kali Sode. Nah, ujung sebelah kiri yang jarang orang Bandung perhatikan adalah lokomotif. Nah, itu lokomotif bertengger di atasnya tembok yang sekarang menjadi kantor pusat PT KAI. Dulunya adalah sebuah villa bernama Villa Maria. Salah satu bukti bahwa Bandung dari dulu sebagai tempat peristirahatan. Masih di sebelah kiri jalan juga nih yang ada warna biru nih, yang ada tulisannya Gedung Indonesia Maju. Disinilah gedung yang bernama Transmart atau rumah pengadilan, di mana Bung Karno akhirnya diadili setelah 8 bulan di penjara Banser. Dan kemudian akhirnya divonis 4 tahun di penjara Sukamiskin yang jaraknya sekitar 10 kilo dari sini ke arah timur. Nanti sebelah kiri kita juga ada gereja yang hari ini merayakan hari Minggu ya, dan ada kebaktian. Namanya Gereja Betel. Ini adalah gereja pertama di Kota Bandung. Dulu hanya sebuah kapel kecil dari kayu, bangunan dari kayu. Kemudian tahun 1923 mulai sedikit-sedikit direnovasi menjadi bangunan permanen yang sampai hari ini masih dipertahankan bentuknya sendiri. Sementara yang sebelah kanan kita, ini kalau bagi orang Bandung sudah nggak di Taman Balai Kota. Nah, dengan Taman Labirinnya di tengah, yang ada hijau, ada patung burungnya itu adalah Taman Labirin. Biasanya kalau pengen pura-pura tersesat bisa main ke Taman Labirin ya. Nah, di Taman Labirin lah, dan baca kelas yang saya baca, dulu ada gudang kopi. Sayangnya tidak dijelaskan gudang kopinya di mana, karena memang gudang kopinya sudah tidak ada. Tapi gudang kopinya ada. Gudang kopi yang tadi kita lihat itu sebenarnya baju banget tahun 80-an, bangunan aslinya di tengah-tengah yang menghadap ke selatan yang disebut Gedung Pak. Gedung itulah milik seorang kaya pemilik gudang kopi tadi yang bernama Adi Suwodo. Adi Suwodo ini sempat menjabat sebagai asisten residen keuangan. Karena ada masalah politik, akhirnya tanah miliknya diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda dan rumahnya sampai hari ini dijadikan kantor pemerintahan Kementerian atau Kota Madya. Sebelum kelihatan yang sebelah kanan ini, kayaknya cukup menarik ya. Kalau ada rumah dengan taman seluas ini di tengah kota yang padat, macet. Kalau saya bilang ini rumah saya pasti nggak ada percaya ya. Karena memang jangan dipercaya, ini rumah dinasnya Tambang 3 Siliwangi, komandan. Yang menarik bukan kenapa jadi rumah dinas, tapi menarik dari ketika zaman Hindia Belanda kompleks itu buat apa ya, digunakan oleh apa. Jadi ketika saya bersama teman-teman di komunitas sejarah, kalau lagi kepo nih, muncul rasa penasarannya, bongkar-bongkar arsip lah, akhirnya menemukan sebuah peta Bandung tahun 1930 dan menemukan bahwa kompleks itu zaman Hindia Belanda sudah ada. Kalau istilah sekarang mungkin kluster, bentuknya itu tengah lingkaran begitu ya, kluster perumahan.
Jadi itu ada gambarnya rumah-rumah kecil, tapi tidak ada namanya. Jadi kesimpulan sementara, kalau bukan rumah tinggal berarti villa. Karena ketika itu Bandung kan memang dijadikan tempat penginapan. Ya, jadi ketika akhir pekan, kalau zaman sekarang kita orang Bandung berlibur ke pegunungan, ke daerah perkampungan, ketika zaman Hindia Belanda justru orang-orang perkebunan yang berlibur di tengah kota ini. Tak mampu menghindari di dalam kata ini. Nanti di Kota Bandung mulai. Sekarang kalau weekend, kalau ingin menikmati live musik, murmur ya dengan lagu yang enak, kita nongkrong aja di pojok-pojok jalan ya. Tuh, kita tinggalkan sebentar live musiknya, kita masuk ke Jalan Dago. Ada yang menarik di Jalan Dago ini adalah patung tukang air. Nah, ini warna biru. Saya sih bilangnya tukang air padahal mah kayak AM ya. Sebenarnya menurut yang patung yang satu gedung di sebelahnya. Gedungnya berwarna putih, tapi di atasnya kalau sempat terbaca tulisannya Godrico, artinya 3 warna. Yang bikin menarik, kenapa warnanya putih tapi disebut 3 warna? Dulu ketika seputar proklamasi kemerdekaan, gedung itu digunakan sebagai stasiun radio dongeng yang setiap hari berkibar bendera merah putih biru. Makanya sama rakyat Bandung dipanggil disebutlah gedung 3 warna. Nah, ketika stasiun radio dongeng sempat dimanfaatkan oleh para pejuang kemerdekaan untuk menyebarkan semangat proklamasi dan menyebarkan informasi kemerdekaan kepada seluruh rakyat Priangan khususnya. Untuk mengenang stasiun radio tadi, nggak mungkin kan gedung yang sudah dipakai bank itu kita tempelin ke stasiun radio gitu ya. Jadi untuk mengenang stasiun radio tadi, taman yang ada di sebelah kiri kita ini diberi nama Taman Radio. Kenapa nggak Taman Dago? Nah, karena di depan sana sudah ada namanya Taman Dago. Nah, pertanyaannya sekarang kenapa namanya Dago? Ada orang Bandung tahu kenapa namanya Dago? Konon kabarnya, kenapa dibilang Dago? Kabarnya berasal dari kata dagoan atau pada dago-dago. Nah, dagoan itu menunggu atau pada dago-dago saling menunggu. Kenapa saling menunggu? Nah, bayangkan tahun 1800-an ketika di Bandung ini belum banyak kendaraan, kiri kanan masih banyak hutan lebat, orang yang lewat di jalan ini hanya 1-2 orang. Ketika pulang dari berjualan di alun-alun, mereka berjalannya kan di sekitar alun-alun ya. Ketika pulang berjualan membawa hasil penjualan itu kan risiko diserang oleh perampok atau begal. Nah, makanya ketika pagi-pagi mereka berangkat untuk berjalan bersama para pedagang itu kurang lebih dialognya begini. Mungkin sonten dagang lah di dia. Jadi nanti sore kerjaan itu di sini. Di tempat yang Taman Dago tuh. Atau kalau ketika ketemu di tempat mereka berjualan, mungkin dagang di jalan.